Halo Sobat, dalam video ini, kita akan menggali rahasia peradaban kuno yang menghebohkan dunia, suku Maya. Kota-kota Maya membuat kita terkesan bukan hanya karena misteri dan kecantikan, namun juga karena merupakan situs-situs arkeologi murni. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami, like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. Suku Maya adalah salah satu peradaban kuno paling maju di Amerika Tengah. Mereka tinggal di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Meksiko, Guatemala, Belize, Honduras, dan El Salvador. Kebangkitan dan kemunduran suku Maya terjadi dalam berbagai periode sepanjang sejarah mereka, tetapi peristiwa runtuhnya suku Maya yang paling terkenal adalah pada zaman klasik sekitar tahun 250 M hingga 900 M. Kota Maya tetap tidak berpenghuni, tertutup oleh pepohonan, dan sebagian besar tidak diketahui dunia luar sampai ditemukan kembali pada tahun 1839 oleh seorang pengacara kaya Amerika bernama John Stephens, bersama dengan kartunis Inggris Frederick Catherwood. Setelah mendengar desas-desus tentang reruntuhan hutan, Stephens meminta Presiden S. Martin Van Buren untuk menunjuknya sebagai duta besar untuk Persatuan Republik Amerika Tengah. Pemerintahan tidak jelas yang kemudian berlangsung dari Guatemala hingga saat ini Nicaragua, seperti garis di depan situs arkeologinya. Prospek. Stephens dan Catherwood akhirnya menjelajahi 44 lokasi dan kota. Dari kualitas bangunan dan kesenian yang luar biasa, mereka menyadari bahwa itu bukanlah karya orang barbar, sebagaimana mereka disebut, tetapi peradaban tinggi yang hilang. Mereka menyadari bahwa beberapa prasasti pada prasasti tersebut adalah prasasti, dan mereka menebak dengan tepat bahwa prasasti tersebut terkait dengan peristiwa sejarah dan nama orang. Sejarah peradaban suku Maya memiliki beberapa keunggulan bagi siapa saja yang tertarik dengan keruntuhan prasejarah. Pertama, catatan tertulis bangsa Maya yang ada, meskipun sayangnya sangat tidak lengkap, masih berguna untuk merekonstruksi sejarah bangsa Maya dengan lebih detail daripada Pulau Paskah, Bon, atau bahkan Anasazi dengan cincin pohon dan tumpukan tikusnya. Kedua, seni dan arsitektur monumental kota Maya menarik lebih banyak arkeolog Maya daripada jika mereka hanya pemburu pengumpul buta huruf yang tinggal di gubuk tak bertanda situs arkeologi manapun. Terakhir, masih ada suku Maya yang tinggal di tanah leluhurnya dan berbicara bahasa Maya. Karena sebagian besar budaya Maya kuno selamat dari kejatuhan, pengunjung Eropa pertama ke tanah air Maya mencatat informasi tentang masyarakat Maya sejak saat itu, yang memainkan peran penting dalam memahami pengetahuan kita tentang masyarakat Maya kuno. Kontak pertama bangsa Maya dengan orang Eropa adalah pada tahun 1502, hanya 10 tahun setelah penemuan dunia baru oleh Columbus, ketika Columbus dalam perjalanan terakhirnya menangkap sebuah kapal dagang yang mungkin milik dunia baru tentang bangsa Maya. Pada tahun 1527, orang Spanyol memulai upaya serius untuk menaklukkan Maya, tetapi baru pada tahun 1697 kerajaan Maya terakhir menyerah kepada orang Spanyol. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan penyebab runtuhnya suku Maya pada zaman klasik, namun tidak ada konsensus mutlak tentang hal ini. Beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi kejatuhan suku Maya antara lain. 1. Kekeringan. Berdasarkan penelitian terhadap usia popok yang diteliti dengan radiokarbon dari inti sedimen danau, ahli iklim dan ahli paleontologi menyimpulkan bahwa daerah Maya relatif basah sekitar 5.500 sm sampai 500 sm. Tahap selanjutnya dari 475 hingga 250 sm/Jc, tepat sebelum munculnya peradaban Maya praklasik, adalah kering. Kebangkitan uang klasik dapat dibantu dengan kembalinya kondisi basah setelah 250 sebelum Masehi,
tetapi kemudian terjadi kekeringan dari 125 sampai 250 Masehi terkait dengan kejatuhan sebelumnya klasik di El Mirador dan situs lainnya. Kejatuhan itu diikuti oleh kembalinya kondisi basah dan pembangunan. Kota klasik Maya sempat terganggu oleh kekeringan sekitar tahun 600 Masehi dengan krisis Tikal dan beberapa situs lainnya. Akhirnya, aktif sekitar tahun 760 Masehi, awal dari kekeringan terparah dalam 7.000 tahun akhirnya, memuncak sekitar tahun 800 atau lebih, dan anehnya tentang jatuhnya kitab suci Maya. 2. Perang dan konflik. Arkeolog telah lama percaya bahwa bangsa-bangsa Maya kuno lembut dan damai. Sekarang kita tahu bahwa perang Maya benar-benar terjadi, berlarut-larut dan tidak terselesaikan, karena persediaan dan transportasi makanan yang terbatas membuatnya tidak mungkin salah satu kerajaan Maya untuk menyatukan keseluruhan wilayah Maya di bawah satu kerajaan, seperti suku Aztec menyatukan Meksiko Tengah serta suku Inca yang menyatukan Andes. Bukti arkeologi menunjukkan perang menjadi lebih sering terjadi pada akhir kejatuhan Maya kelas kakak. Bukti berasal dari berbagai penemuan selama 55 tahun terakhir. Penggalian arkeologi benteng raksasa dikelilingi oleh banyak kota Maya. Penggambaran perang yang hidup dan tahanan ada di monumen batu, vas, dan lukisan dinding terkenal ditemukan pada tahun 1964 di Bonampak. Tulisan bangsa Maya yang sebagian besar ternyata adalah prasasti raja dengan keberhasilan mereka menaklukkan tetangga. 3. Penurunan perdagangan. Pada beberapa titik, jaringan perdagangan yang luas yang pernah menghubungkan berbagai kota Maya menjadi kurang efektif. Penurunan perdagangan ini mungkin telah menyebabkan penurunan pendapatan dan kekayaan bagi masyarakat Maya. 4. Ketegangan sosial dan politis. Perhatian para pemimpin difokuskan pada manfaat jangka pendek menjadi kaya, berperang, membangun monumen, bersaing satu sama lain, dan mencari makanan. Petani yang mendukung semua kegiatan tersebut. Seperti kebanyakan pemimpin sejarah manusia, raja dan bangsawan, Aya mengabaikan masalah jangka panjang untuk saat ini apa yang mereka pahami. 5. Penurunan dukungan dari kelas penguasa. Adanya kurangnya dukungan dari penguasa elit dalam masyarakat dapat mengakibatkan kehancuran dari dalam. Walaupun suku Maya mengalami kemunduran pada periode klasik, beberapa kota Maya tetap bertahan dan bahkan berkembang pada periode pasca klasik, 900 Masehi hingga 1500 Masehi. Beberapa teori menyatakan bahwa suksesi dari klasik ke pasca klasik mungkin berkaitan dengan migrasi, perubahan lingkungan, atau adaptasi politik dan sosial. Itulah beberapa fakta menarik tentang runtuhnya suku Maya di Amerika Tengah yang mungkin beberapa dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel ini. Terima kasih.